wabarakatuh. Di video saya kali ini topiknya masih sama seperti yang kemarin, yaitu menyampaikan hasil resume. Namun pada hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang pengetahuan dan juga intelijensi. Dari beberapa tokoh mengemukakan istilah pengetahuan itu berbeda-beda. Namun kali ini saya ingin menyampaikan pengertian dari Dr. Anastasia Galizeva. Menurut beliau, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu adalah semua milik manusia atau isi pikiran usaha manusia untuk diketahui. Sedangkan secara umum, pengetahuan sendiri itu memiliki istilah sesuatu yang diketahui. Sedangkan ilmu ialah pengetahuan. Bingung ya? Saya kasih penjelasannya gini. Jadi, pengetahuan itu belum tentu merupakan ilmu. Karena apa? Pengetahuan itu dapat diperoleh dengan atau tanpa metode ilmiah. Artinya, pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman sehari-hari. Sedangkan ilmu itu pasti diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan juga induktif. Jadi bentuk pengetahuan itu dibagi menjadi 4 macam menurut Burhanuddin Salma. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dalam istilah common sense, karena seseorang itu memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Ilmu sebagai terjemah dari skins atau bisa diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif dan juga objektif. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuannya hanya diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan juga spekulatif. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu pengetahuan agama. Pengetahuannya hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Nah, tadi adalah 4 bentuk atau 4 macam dari jenis pengetahuan. Selanjutnya pengertian intelijensi. Nah, intelijensi sendiri memiliki istilah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Nah, sehingga intelijensi itu tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional tersebut. Nah, intelijensi manusia ini terletak pada objektivitasnya. Intelijensi merupakan kualitas yang bersifat tunggal yang diwariskan secara genetis dan dapat diukur. Berdasarkan konsep fungsional Binet menyatakan sifat intelijensi itu ada 3 macam, yaitu kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Yang kedua, kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kemampuan untuk otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi, ciri khas intelijensi manusia itu terletak pada objeknya, yaitu aspek-aspek kenyataan. Objektivitas itu juga merujuk pada hal yang berkaitan dengan pandangan orang dewasa terhadap hal-hal dalam diri mereka sendiri, terlepas dari selera atau kebutuhannya. Oke, yang selanjutnya yaitu materi tentang manusia dan eksistensi. Nah, menurut Kierkegaard, hidup itu bukanlah sekedar sesuatu bagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihayati. Dirasakan. Nah, semakin mendalam penghayatan manusia mengenai kehidupan, maka semakin bermakna pula kehidupannya. Beliau juga memperingatkan bahwa dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia itu sangat mudah untuk diperdaya atau dimanipulasi oleh kesemuan-kesemuan yang tidak bermakna. Dalam karyanya yang berjudul The Present Age, Soren Kierkegaard memperingatkan umat manusia yang sedang menghadapi munculnya suatu proses terjadinya penyamarataan dalam kehidupan manusia modern. Nah, proses penyamarataan ini akan menyebabkan timbulnya frustasi
pada manusia karena manusia itu dicengkram olehnya. Jadi eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala sesuatu gejala bertitik tolak eksistensinya. Nah, dalam menghadapi pilihan-pilihan tersebut, manusia tidak dapat menghindarinya karena pada kenyataannya manusia akan selalu menghadapi tuntutan untuk dapat mengambil keputusan. Nah, keputusan yang akan diambil itu berkisar kepada penghayatan kehidupan ini, yaitu concentrated in one single proposition. I say merely either of or. Itu menurut Hasan. Nah, eksistensi manusia itu selalu memiliki kebebasan sejauh tindakannya mendatangkan manfaat bagi eksistensi hidupnya. Nah, tahap-tahap eksistensi manusia itu ternyata dibagi menjadi 3 tahap, yaitu di tahap yang pertama ini ada tahap estetis, tahap yang dimana orientasi hidup manusia itu sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Yang kedua ada tahap etis. Tahap etis ini mengubah pola hidup manusia yang semula estetis menjadi etis. Dan yang terakhir yaitu ada tahap religius, keontentikan manusia dengan mata tertutup dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Sekian presentasi video yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come